Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sepanjang bulan Desember tahun 2023. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil review yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesannya nggak resonate, nggak apa-apa banget. Mungkin memang bukan buat kamu video ini. Tapi kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini atau bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Princess. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter kalau belum, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Dan kalau misalnya kalian adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng atau notification bell-nya supaya kamu gak ketinggalan notifikasi kapanpun ada konten-konten baru dari Delusion Princess. Dan di depan mata kalian kali ini aku pakai alat bantu merchandise gelang kristal lamanya Delusion Princess yang kebetulan punya aku sendiri. Kamu bisa pilih lebih dari satu sih aku rasa, karena siapa tahu memang ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar lebih dari satu opsi. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, atau opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini. Nomor 1 itu Amazonite ini. Nomor 2 itu Renegade yang ini. Dan nomor 3 itu Rose Quartz. Tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time, kita nggak akan terburu-buru, kita nggak akan tergesa-gesa. Dan kita akan ngalir aja karena kan belum shuffling ya, dan rencananya sih aku akan pakai satu tarot deck dan satu oracle deck. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin terjadi dalam hidup teman-teman di bulan Desember 2023, di akhir tahun 2023. Oke. Aku mau minum dulu sebentar sebelum kita lanjut. Untuk mulai dari opsi nomor 1, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri buat nyantai, relax, dan pilih yang manapun yang memang kamu rasa memanggil atau intuisimu memanggilmu untuk memilih opsi itu. Oke? Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau gelang kristal Amazonite. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke. Let's see. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di bulan Desember 2023? Somehow aku berasa flashback deja vu ke satu poin atau satu titik di 2021. Aku bikin konten buat 2022. The High Priestess, Three of Swords, Seven of Swords. Let me take one more card, please. Justice. Buat top decknya ada Knight of Swords. Oke. Banyak di antara kalian, aku mau sharing sedikit, dan aku paham kenapa aku ngerasa tadi sambil shuffling, sambil ngocok kartu, aku ngerasa keinget salah satu memori di akhir tahun 2021 dimana sebetulnya aku sempat kayak tinggal bareng dengan salah satu orang yang pernah aku sebut sebagai sahabat, tapi karena beliau
aku nggak bisa bilang kita tiba-tiba konflik, aku nggak bisa bilang kita ribut. Aku sempat ibaratnya ngekos bareng sama salah satu orang yang sempat aku anggap sebagai sahabat. Dan dia tahu aku content creator, dia tahu aku PR, dia tahu aku juga tarot reader. Dan kalau kalian ngikutin aku dan follow Instagram personal aku sering banget sharing tentang kesehatan mental juga, atau mental health issues. Dan aku pernah didiagnosa depresi sama skizofrenia itu dari lama banget, dari 2016 mungkin, dari 2017. Dan temanku tuh baru tahu sekitar 2021, sekitar tahun 2021. Dan saat itu dia tiba-tiba, aku lupa awalnya gimana atau pancingannya gimana, triggernya gimana, tapi akhirnya aku bilang ke dia, ini perempuan kok, ini, dan aku straight, ini bukan cerita romance, tapi di kasusku adalah temanku ini ninggalin aku di hari Natal. Karena sehari sebelumnya kita sempat sharing, kita sempat ngobrol, kita sempat gereja bareng karena kebetulan kita sama-sama Kristen ya. Dan aku cerita kalau misalnya aku punya mental health issues gitu lah. Aku punya label diagnosa depresi, pernah depresi dan pernah kena didiagnosa juga skizofrenia. Tapi tiba-tiba di hari Natal tuh temanku ninggalin aku. Dia ninggalin aku tanpa alasan yang jelas, bilang karena sibuk. Padahal sebelum-sebelumnya nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Dan nggak lama di hari yang sama, itu pagi-paginya dia ninggalin aku udah sempet nangis. Karena awalnya dia nggak bisa dihubungi, awalnya dia nggak bisa dikontak. Dan aku udah berasa kayak terhianati banget. Aku berasa ditinggalin. Di hari yang sama itu, aku buka WhatsApp, dan aku buka WhatsApp story di akun pribadi aku, di WhatsApp nomor pribadi aku sebetulnya, bukan nomornya Delusion Priestess. Tiba-tiba aku nggak sengaja kepencet IG story-nya dia, padahal aku tuh jarang banget, WhatsApp story. Aku jarang banget buka WhatsApp story sebetulnya. Dan aku baca tulisan dia ngepost kalimat susahnya kalau punya kenalan yang sakit jiwa. Aku inget banget kalimatnya itu. Di situ tuh aku bener-bener di kosan itu bener-bener hancurnya. Kenapa? Karena sebelumnya aku berusaha baik. Aku agak-agak people pleasing memang, karena aku takut ditinggalin. Aku codependent, aku ketergantungan saat itu, dan aku ngerasa aku butuh teman dan aku percaya sama dia, tapi ternyata dia malah mengkhianati aku. Itu butuh waktu sampai mungkin ya tahun lalu. Makanya aku juga hiatus kan sepanjang banyak di 2022, karena aku merasa aku butuh waktu buat nyembuhin lukaku akan pengkhianatan itu. Dan itu kejadian Desember kan. Sekarang kita udah mau masuk ke Desember. Aku awalnya sama sekali nggak inget, sama sekali nggak kepancing. Cuman pas aku shuffle itu aku ngerasakan, aku bilang, kok aku keinget kejadian 2021. Aku inget some moment di 2021 dimana pernah kok ada suatu waktu aku juga bikin ramalan atau video prediksi 2022. Dan kenalanku itu, temanku itu, dia sibuk dengan kerjanya, aku konten kayak gitu. Kalau kalian tanya apakah aku benci dengan dia saat ini, tidak. Karena aku tahu peran dia dalam ceritaku sudah selesai. That person have already served their purpose. Dia sudah ibaratnya menjalani misi jiwanya untuk berada dalam hidupku pada saat itu. And that's okay. Butuh waktu untuk mengampuni. Dan sama aku ngerasa di Desember, terutama nanti setelah Mercury retrograde, kita mau memasuki fase Mercury retrograde di pertengahan Desember sampai awal tahun. Mungkin akan ada banyak momen-momen dari masa lalu teman-teman yang entah luka lama keinget lagi, atau memori lama keinget lagi, memori tentang kegagalan kamu, atau memori tentang kamu juga pernah dikhianati kayak aku, atau kamu pernah dikecewakan kayak aku, atau memori luka apapun ya yang
akan muncul ke permukaan. Dan mungkin feeling kamu saat ini, intuisi kamu saat ini juga lagi kuat-kuatnya loh. Dan kamu mungkin udah feeling kayak, iya sih kayaknya bakalan kejadian. Atau iya sih, ada suatu hal yang harus gue hadapin. Ada luka atau ada trauma yang kamu sadar harus kamu hadapi gitu. Dan kamu gak bisa kabur lagi dari luka atau traumanya. Kenapa? Karena it is the time for you to heal it. Ini waktu yang ibaratnya di bulan Desember tuh semesta akan kasih kamu waktu dan kesempatan untuk kamu betul-betul nyembuhin luka atau trauma itu supaya kamu bisa menyambut 2024 dengan energi yang lebih segar. Kamu juga jadi lebih ekspresif, kamu juga lebih berani untuk mungkin berani berbicara, berani mengekspresikan diri, berani untuk melindungi diri, berani untuk standing up for yourself, berani untuk menyembuhkan diri, supaya kamu gak kejebak terus-terusan dalam luka atau trauma dan kecewaan itu. Aku penasaran, let's shuffle oracle card-nya. Ini itu kado dari salah satu sahabat aku. Dan dia nyaranin aku untuk pakai, dan dia bilang kayak, this is for you because I know how you like the moon in astrology. Dia tahu aku suka sama si I knew it. Ada cut your losses, moon in detriment, dan moon mastery, the law of attraction. Bottom of decknya moon memories, the past. Ini aku bilang tadi kan, aku suka deh kalau kartu-kartunya tuh bener-bener nunjukin synchronicity energi yang ada gitu loh. Dan kalian nih, pantas banget kenapa aku terpanggil buat sharing si ceritaku tahun 2021 itu. Aku bilang kan tadi, butuh waktu sekitar berbulan-bulan untuk aku akhirnya memutuskan untuk oke, I need to cut off. Kalau gue mau waras, kalau gue mau bahagia, ya gue harus memutuskan diri dari hubungan yang beracun itu, hubungan pertemanan yang beracun itu, dari situasi yang beracun itu. Walaupun sakit gak sakit, dikhianatin sakit, siapa sih yang gak berasa sakit kalau dikhianatin? Walaupun marah gak marah, siapa yang gak marah sih, siapa yang gak kecewa? Dan aku sempat memendam pertanyaan-pertanyaan what if, atau kenapa sih, yang ujungnya aku stres sendiri. Dan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, aku nggak tahu kenapa, dan aku nggak tahu masalah apa yang mungkin memang saat ini lagi kalian hadapi. Tapi banyak di antara kalian tuh yang lagi kayak, kasarnya ya, hidup segan mati tak mau. Kayak kamu terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan seakan, kenapa ya aku masih kurang? Kenapa ya aku nggak punya jodoh? Kenapa ya aku kurang ini? Kenapa ya aku nggak punya itu? Kenapa ya aku begini? Kenapa ya hidupku sengsara? Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Kamu terus nanyain kenapa, tanpa kamu menanyakan apa yang mungkin bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini, dan apa yang mungkin ingin diajarkan oleh situasi ini ke kamu. Dari kejadian aku ditinggalkan itu, butuh waktu untuk aku sadar dan belajar kalau misalnya kejadian itu memang mengajarkan aku apa makna hubungan yang sehat. Supaya aku gak dimanfaatin lagi kalau aku berteman dengan orang. Dan gimana caranya milih teman-teman yang lebih sehat. Beberapa bulan setelahnya, itu aku ketemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru yang memang lebih sehat, yang kita lebih akrab. Ini salah satunya yang kasih kado ini. Dan aku merasa setelah aku berpisah dengan lingkungan yang tidak sehat itu, aku memutuskan diri dari lingkungan yang tidak sehat itu, semesta malah punya caranya, Tuhan punya caranya untuk mengembalikan keadilan dalam hidupku. Tuhan punya caranya untuk memperbaiki hidupku dan buat aku juga jadi lebih bahagia, lebih bebas, lebih lepas, lebih nyaman, mengejar mimpi, mengejar harapan, melakukan hal yang aku suka. Lebih nyaman, menarik apa yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam hidupku. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu mungkin memang sedang sangat mengharapkan dan mendambakan kehidupanmu berubah jadi lebih baik lagi. Kehidupanmu berubah jadi bagus gitu loh, jadi lebih membahagiakan. Dan kamu akan dapat itu kok. Tapi singkirkan dulu dendamnya, singkirkan dulu emosinya.
Maafkan dulu siapapun yang mungkin pernah menyakiti kamu dari masa lalu. Maafkan dulu dirimu yang mungkin sempat ngerasa kayak kamu rapuh, kamu gak kuat, kamu gak berharga, kamu gak berdaya. Atau kamu paling tersakiti, kamu paling korban dari masa lalu. Lihat ada kartu The Past di sini, ada Your Losses, dan ada Three of Swords, ada Seven of Swords. Aku tahu kalian kecewa banget mungkin atas apapun kegagalan di tahun 2023 mungkin, atau di tahun-tahun sebelumnya, yang kamu masih menyesali kegagalan ini, atau kamu masih marah terkait apapun yang terjadi dan itu menyakiti kamu. Tapi mau kamu bawa sampai kapan lukanya? Kamu yang rugi loh. Kamu yang rugi kalau kamu ibaratnya stuck di ritme atau di pola yang menyakiti, dan ujungnya itu kamu yang capek sendiri. Kamu yang capek sendiri pasti. Kalian tuh tahu kok sepertinya. Kalian, ini general reading ya, dan yang nonton ini pasti banyak. Kalian kok tahu kok apa yang mungkin harus kamu lakukan, apa yang mau kamu usahakan agar kamu bisa lebih cepat meraih mimpi. Kamu tahu strategi-strategi apa dan langkah-langkah apa yang perlu kamu ambil, atau mimpi dan harapan kamu ke depannya mau gimana, mau ngapain, vision, visi, misi kamu mau ngapain. Kamu tahu kok gimana dan apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki hidupmu. Tapi pintunya belum kebuka karena ya kamu masih dendam, kamu masih emosi, atau kamu masih iri hati, atau kamu masih nggak terima. Kamu masih terjebak di masa lalu. Dan Desember nanti akan jadi momentum dimana semesta tuh kasih kamu kesempatan dalam cara apapun. Entah kamu ketemu mentor, atau kamu belajar self healing, atau kamu benar-benar memutuskan untuk ya udah aku mau memutus hubungan ini. Aku mau membebaskan diri dari hubungan yang beracun ini. Aku mau membebaskan diri dari trauma atau situasi yang negatif ini. Aku mau fokus ke diriku sendiri. Aku mau fokus memperjuangkan kebahagiaanku sendiri. Aku mau fokus menjadi magnet dan menjadi wadah untuk menarik hal-hal yang lebih membahagiakan buat hidupku. Aku mau fokus memperbaiki vibrasiku dan memperbaiki diri. Kalian itu akan lebih berani di sisa 2023, terutama di bulan Desember, untuk akhirnya mengakui kalau okay, let the past just be in the past. Ini bagus loh, karena energi kalian tuh nggak apa yang lucu. Tiba-tiba baterai kameraku drain. Padahal sebelum mulai reading, dari awal intro, itu aku baru ganti baterai kamera. Dan ini baru sekitar 15 menitan sih, atau lebih dikit, I don't know. Tiba-tiba drain. Dan aku rasa nggak kebetulan kalau tiba-tiba baterai kameranya drain. Karena kalian tuh kecapean sayang. Kamu tuh kecapean bawa-bawa emosi, bawa-bawa dendam, bawa-bawa mungkin you keep comparing yourself to other people. Kamu terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain. Kamu terus-terusan ngerasa kayak dirimu paling sengsara, paling menderita, paling korban, bla 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 bla. Kamu ngebawa beban yang gak seharusnya kamu bawa berlarut-larut, ya gimana gak capek. Dan di sisa 2023, kamu akhirnya akan tiba di titik sadar kalau misalnya, iya capek, aku capek lari-lari dari masalah. Aku capek berusaha kabur dari luka. Aku udah berasa babak belur banget, sakit banget kalau aku terusan ngelakuin ini. Dan aku mau sembuh. Niatmu dan keinginanmu untuk sembuh, niatmu dan keinginanmu untuk memperbaiki diri, niatmu dan keinginanmu untuk menarik kehidupan yang lebih baik lagi, itu yang pelan-pelan akan membukakan pintu, selangkah demi selangkah, step by step. Dan percaya deh sama aku, Tuhan tuh selalu akan mengirimkan kita apa yang memang berhak kita terima, ketika beliau juga sudah merasa yakin, okay, we're ready to be responsible of that. Kita udah siap bertanggung jawab untuk itu. Kita udah siap untuk mempertanggungjawabkan itu. You guys know better now. Kamu udah tahu dan kamu udah lebih bijaksana sekarang. Dan pas aku lihat jam nih di HP 4:44. Aku rasa kalian akhirnya berani memutuskan apa yang memang benar-benar berharga buat kamu dan layak kamu perjuangkan, dan mana yang tidak. Dan kalian akan lebih berani lagi untuk jujur. Mungkin bulan Desember akan jadi momentum dimana semesta akan memaksamu untuk bisa jujur sama dirimu sendiri.
jujur menentukan apa yang mau kamu prioritaskan dan apa yang mau kamu tinggalkan. Apa yang mau kamu anggap berharga dan apa yang sebetulnya tidak berharga buat kamu dalam jangka panjang. Tapi this is nice. Bulan Desember akan jadi momentum dimana Tuhan yang semesta akan punya caranya untuk membantu kamu bener-bener cut off atau ngebebasin diri dari lingkungan-lingkungan yang beracun dan situasi-situasi yang beracun. Yang ibaratnya keadilan tuh akhirnya ditegakkan. Dan kamu sadar, kamu juga harus ada andil memperjuangkan keadilan ini. Caranya gimana? Dengan tadi, membebaskan diri dari lingkungan yang beracun. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa opsi ini resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Kalau aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kita akan cari tahu ya, apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup teman-teman di Desember 2023, di akhir tahun 2023. Oke. Kok banyak? 5 of Pentacles, Ace of Wands, 9 of Pentacles, 9 of Pentacles, the Fool reverse, the Chariot, dan the Strength. Bottom of deck ada 9 of Swords. Kalian kartu lebih banyak dari yang lain, tapi nggak apa-apa. Dan yang aku rasakan kuat adalah banyak dari teman-teman yang punya nomor 2, mungkin saat ini kamu lagi khawatir atau kamu lagi worry tentang keuangan, kamu lagi worry tentang karir, kamu lagi worry tentang stability, keuangan, finansial mungkin. Tapi kalian akhirnya akan dapat kayak semacam, aku bisa bilang hidayah atau aha moment, dimana kamu dapat inspirasi untuk mungkin mencari tempat kerja baru, mencari bidang kerja baru, atau kamu buka bisnis baru, buka usaha baru, melakukan suatu hal yang mungkin suatu hal itu akan memaksamu untuk keluar dari comfort zone kamu atau keluar dari zona nyaman kamu, tapi ya akhirnya kamu ngerasa seakan aku enjoy ya ternyata ngelakuin ini, ternyata aku bisa ya ngelakuin ini. Mungkin ini adalah mimpi atau harapan lama atau plan dan rencana lama yang sempat tertunda, sempat ke pending, dan akhirnya kamu baru punya kesempatan untuk ngejalanin itu atau ngelakuin itu sekarang. Kamu baru punya kesempatan untuk ya udah, it's time for you to do this, to do that. It's time for you to pursue this or pursue that. Ini waktunya buat kamu ngejar itu. Walaupun mungkin ya kalian akan merasakan first step is always gonna be the hardest. Langkah pertama itu pasti paling susah. Dan proses perjalanan langkah pertama dalam segala hal itu pasti paling susah, ya kan? Dan teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kamu akhirnya akan sadar kalau misalnya, tapi dalam proses ini aku nggak sendirian kok. Dalam proses ini, aku ternyata punya sahabat yang dukung aku. Dalam proses ini aku ternyata punya keluarga atau orang tua atau siapapun yang dukung aku. Dan aku punya Tuhan, aku punya semesta, apapun agama dan kepercayaan kamu. Dan kalian akhirnya sadar kalau misalnya what I need right now is actually just courage. Yang aku butuhkan saat ini sebetulnya keberanian. Keberanian untuk memulai, atau keberanian untuk menyelesaikan, atau bahkan keberanian untuk melanjutkan apapun yang kamu perlu lakukan.
Entah aku bilang tadi, ngebuka bisnis baru, ngebuka usaha baru, menjalankan ide baru, mengasah kreativitas dalam cara baru, atau melanjutkan bisnis, melanjutkan ide, melanjutkan plan, atau bahkan mengakhiri apapun yang mungkin sempat terbengkalai atau sempat kamu abaikan sebelumnya, sempat kamu ignore, sempat kamu abandon, sempat kamu tinggalkan sebelumnya. Dan mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini sebetulnya dari sekarang kamu juga udah punya misalnya resolusi 2024, atau kamu punya target akhir tahun yang memang mau kamu capai, keinginan akhir tahun atau harapan akhir tahun yang memang mau kamu usahakan, dan kamu ngerasa kayak ya udah deh, kayaknya gue nggak bisa nunda-nunda lagi, kayaknya gue nggak bisa procrastinate lagi, kayaknya gue nggak bisa malas-malasan lagi, ya harus gue selesain sekarang aja deh, bertanggung jawab sekarang aja deh, urus sekarang aja supaya nantinya bisa lebih gampang. Dan aku tuh tiba-tiba dapet vision ada pertandingan basket. Aku nggak tahu teman-teman suka basket atau enggak, dan aku suka kebetulan, dan aku suka ngamatin. Aku tuh suka mengamati komposisi playernya, komposisi pemainnya, dan aku suka diskusiin sama sahabat-sahabat aku, dan aku suka merhatiin kayak oke, dari dua tim nih, dua tim yang lagi main, dua tim yang lagi berkompetisi, kadang tuh kelihatan, misalnya dari quarter 1, quarter 2, quarter 3 terutama, sebelum kan ada 4 quarter ya kalau basket tuh gamenya, satu game itu 4 quarter, itu kita bisa baca gitu loh polanya kalau kita perhatiin mana yang kira-kira bisa main, mana yang kira-kira bisa menang. Terutama kalau misalnya dari quarter 1, quarter 2, quarter 3 itu stabil skornya. Unless tiba-tiba misalnya kayak rodanya berputar, tim lain yang menang. Bisa banget. Apalagi kalau misalnya skornya tuh tipis atau deket-deketan. Tapi biasanya ada pola yang akan kebaca. Dan menurutku basket itu adalah pertandingan yang sekali kita mentalnya ngedown di tengah game, itu pasti berantakan flow-nya. Pasti berantakan cara mainnya. Pasti berantakan arus mainnya gitu loh. Dan playersnya atau pemainnya tuh harus bisa jaga flow-nya gitu loh. Atletnya harus bisa jaga mental mereka supaya nggak ngedown di tengah jalan. Nah, teman-teman tuh bayangkan kamu adalah atlet basket. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempat kena masalah hidup yang bikin kamu tuh ngedown, atau mentalmu ngerasa jatuh, atau kamu ngerasa nggak berharga. Nah, sekarang itu adalah momentum kamu di Desember 2023, ibaratnya kayak semesta akan kirimkan kamu inspirasi mungkin, motivasi mungkin, semangat, atau orang-orang yang memang dikirimkan untuk bantu kamu sadar kalau okay, I gotta keep the momentum, I gotta keep the flow, I gotta keep my passion. Oke, gue harus jaga passion gue harus jaga tenaga gue harus jaga mental gue supaya nggak jatuh, supaya kamu bisa rebound dan scoring lagi, supaya kamu bisa bangkit lagi dan kamu bisa menangkan pertandinganmu gitu. Dan kalian akan belajar dan sadar sih, aku rasa sadar dan belajar di Desember 2023 kalau misalnya oke, semua orang pasti pernah gagal kok, semua orang pernah kecewa kok, tapi ya pilihannya cuma 2. Kita mau terus merasa terjebak dalam kekecewaan dan kegagalan kita, atau kita mau mengizinkan diri kita untuk jalan nggak apa-apa, jalan pelan-pelan, maju nggak apa-apa, maju pelan-pelan, yang penting maju, yang penting jalan gitu loh. Dan aku rasa kalian pun juga jadi lebih berhati-hati kok dalam bertindak, jadi lebih kalkulatif dalam bertindak. Kalau mungkin ini ada kaitan dengan kamu kalah investasi, atau kamu kalah gagal di kerjaan, gagal di karir, gagal memperjuangkan apa yang kamu mau. Those failures, kegagalan-kegagalan itu mengajarkan kamu kalau ya kamu harus bisa lebih punya strategi sekarang. Kamu harus tahu langkah-langkah apa yang mau kamu ambil secara realistis. Dan kamu harus juga lebih berani untuk gak usah musingin omongan orang. Fokus ke mimpimu, fokus ke harapanmu, fokus ke memaksimalkan strength atau kekuatan kamu, dan
just go fight for your dreams. Aku rasa banyak antara kalian yang akhirnya sadar kalau misalnya kemarin-kemarin kamu tuh tipikal yang agak-agak gak enakan sama omongan orang lain, agak-agak gampang baperan sama omongan orang lain. Kalian akhirnya sadar kalau misalnya ya those people, those judgments are pretty much just projection. Apa yang mereka omongin tuh proyeksi gitu loh, kayak ya udah mereka ngomong gitu, mereka ngomong jahat ke kamu, belum tentu nanti mereka ingat mereka pernah ngomong jahat ke kamu. Kamunya baper, mereka mungkin senang-senang aja. Dan itu adalah cara mereka mungkin meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya terhadap hidup mereka yang mungkin kurang bahagia. Nah, tapi yang kena kamu gak enak, I know. Tapi ya kalian akhirnya sadar kalau misalnya ya that's their problems. Itu masalah mereka, bukan masalah kamu. Masa kamu mau rugi ke bawah arus sama pola atau perkataan orang lain yang mungkin mereka bahkan nggak sadar gitu loh dengan perlakuannya. Mereka nggak sadar dengan sikapnya. Dan atau bahkan mereka nggak sadar mereka terluka. Dan karena mereka terluka, mereka nyakitin orang lain. I feel like you guys are gonna be setting boundaries. You guys are gonna learn how to set boundaries, how to set healthy boundaries. Kalian akan belajar untuk bisa menciptakan batasan sehat dengan orang-orang yang mungkin kemarin-kemarin itu orang-orang itu bikin kamu baperan, atau bikin kamu gampang jatuh, bikin kamu gampang ngedown. Aku pengen shuffle Oracle card. Tapi kalian tuh jadi lebih berani untuk speak up, aku rasa. Jadi lebih berani buat ngomong, jadi lebih berani mungkin untuk bilang tidak kalau kamu ngerasa nggak nyaman dengan suatu hal, atau kamu juga bisa jadi lebih berani untuk minta tolong atau minta bantuan, minta pendampingan. Oke. Banyak nih kartu kalian, gak apa-apa sih. Accept responsibility, changes, ini ya kan, cleansing, communicate, focus, dan law of attraction. Ini aku bilang tadi kan, kalian sadar kalau misalnya kamu masih terjebak dalam pola baper, emosi, luka atau trauma masa lalu, kamu terjebak dalam pola nggak terima atas apapun yang sudah terjadi di masa lalu, atau kamu terjebak dalam pola mentalmu ngedown karena kamu pernah gagal, ya kamu nggak akan jalan kemana-mana. Sama kayak atlet tadi, misalnya baru pertandingan quarter 2, tapi mental mereka udah berantakan, mereka nggak mau main. Yang rugi siapa? Mereka dan timnya. Mereka harus bisa bangkitin passionnya lagi, bangkitin semangatnya lagi, ambil tanggung jawab dan ingat perannya mereka, ingat responsibility mereka kalau mereka atlet, lalu lanjut main. Nah, kalian mungkin di Desember itu akan sadar kalau misalnya ya udah, kalau gue stagnan dan gue takut buat jalan, yang rugi gue loh. Hidup gue nggak akan jalan kemana-mana. Dan kalian akan memberanikan diri untuk mengambil tanggung jawab, mengambil responsibility, to be responsible and make changes of your life. Dengan cara apa? Bersihin dulu ketakutan kamu, bersihin diri dari kekhawatirannya. Mungkin kamu juga belajar buat self healing supaya di 2024 kamu juga jadi lebih berani untuk lebih berani dan lebih bijaksana dalam entah itu mengejar mimpi, mengejar harapan, atau mengubah kebiasaan, mengubah habit, mengubah apapun yang memang kamu rasa perlu kamu ubah supaya kamu bisa memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi. Aku bilang kan tadi, mungkin kalian tuh jadi lebih ekspresif dalam cara kamu lebih berani untuk mengkomunikasikan dan bilang ke orang lain. Mungkin kamu bilang kamu minta tolong, atau mungkin kamu bilang kamu mau minta saran, atau kamu akan lebih banyak meluangkan waktu dengan orang-orang yang memang aku bisa bilang birds with the same feather flock together. Pernah dengar nggak istilah itu? Burung-burung dengan jenis yang sama itu pasti akan berterbangan bersama-sama. Gak mungkin dong kita lihat flamingo misalnya terbang bareng elang, atau burung merpati terbang bareng penguin, walaupun penguin nggak terbang. Tapi kalau mungkin kamu sadar ya, kemarin-kemarin kamu ngedownnya juga, atau kamu gampang insecure, lagi-lagi karena kamu gampang mikirin atau musingin omongan orang lain. Tapi di Desember 2023 itu kamu sadar kalau misalnya I have to keep my focus. Aku tetap harus terfokus, aku harus tetap bisa ngejaga fokusku tuh terfokus. Dan aku harus bisa latihan untuk bisa
ya udah, prioritize what matters. Memprioritaskan apa yang memang berharga dan layak untuk aku perjuangkan. Fokus ke goals aku aja, nggak usah musingin yang memang merugikan. This is nice. Karena aku ngerasa kayak you guys are gonna be on fire to pursue your dreams. Kalian akan lebih bersemangat, kalian akan lebih bergairah untuk lebih berani kejar mimpi dan lebih berani kejar harapan. Entah itu harapan yang perlu diselesaikan di 2023 atau harapan-harapan baru yang kamu tahu perlu kamu perjuangkan di 2024 nanti. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau misalnya kalian adalah penonton baru, dan follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, karena nomor 2 sudah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3. Tapi sebentar, aku mau minum dulu. Thank you teman-teman nomor 2. Dan kita lanjut untuk yang terakhir. Teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kita akan cari tahu apa yang akan sebetulnya terjadi dalam hidup teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Oke. King of Wands. Oh, The Magician. Ini kelompok yang aku rasa dari sekarang pun kamu mungkin juga udah punya, dan kayak kartunya banyak nih. Kamu udah punya rencana, kamu udah mau nyusun resolusi 2024, atau kamu udah punya plan, ya kan? I knew it. Kamu udah punya plan. Mau ngapain aja, mau memperjuangkan apa aja, mau mungkin traveling kemana aja di 2024, atau kamu mau ngelakuin apa aja di 2024. You've got everything planned. Atau walaupun mungkin kamu belum betul-betul yakin atau belum betul-betul tahu ya dan committed gitu loh, maksudku kamu belum betul-betul tulis atau kamu belum betul-betul 100% meyakinkan dirimu kalau kamu mau melakukan itu, tapi jauh dalam lubuk hatimu tuh kayak kamu udah tahu. Misalnya kayak kayak 2024 aku pengen diet deh, atau 2024 aku pengen lebih aktif deh kerja, atau 2024 aku pengen begini, aku pengen begitu. Kamu baru ngomong itu dalam hati mungkin, atau baru kepikiran, dan kamu belum mungkin buat vision board tentang ini, atau kamu belum mulai manifesting, latihan manifesting tentang ini. Tapi kamu udah tahu, sebetulnya kalian udah tahu apa yang kamu mau. Dan di Desember 2023, aku rasa hati-hati dengan argumentasi, hati-hati dengan cekcok, hati-hati dengan miskomunikasi yang mungkin bisa memicu argumentasi, terutama dengan orang yang lebih tua, masculine figure terutama. Dan kalian tuh overall sebetulnya baik-baik aja sih. Jujur dibanding 2 pal lain, ini pal yang lebih lempeng, ngalir. Mungkin kalian paham esensi surrender, atau kalian paham esensi pentingnya dan makna dari berserah. Kamu mungkin sadar kalau misalnya ya kamu gak akan bisa ngontrol banyak hal. Ada hal-hal yang mungkin memang sudah harus terjadi sedemikian rupa ya karena Tuhan dan semesta yang akan mengarahkan kamu dan membawa kamu ke sana gitu loh. Dan kalian di sisa 2023 tuh aku rasa akan lebih fokus untuk mungkin mengevaluasi apa yang udah terjadi sepanjang tahun ini. Kamu akan nyusun strategi kira-kira 2024 kamu perlu ngapain lagi.
Entah kenapa aku rasa banyak di antara kalian yang akan masuk ke dalam mode self isolation. Walaupun nggak ada the hermit di sini. Maksudku mode mengisolasi diri tuh mungkin kamu akan lebih banyak tertarik untuk ya menghabiskan waktu sendiri, atau memang sama orang-orang yang kamu pilih aja, selected people aja, orang-orang yang kamu percaya aja. Kenapa? Karena kalian tuh lagi masuk ke dalam mode aku nggak bisa bilang mode hustling mode atau mode mau kerja ngejar, tapi kamu lagi dalam mode self expansion mode, mau berkembang. Dan sama seperti misalnya pohon kacang hijau tumbuh dari bibit, kalau kita tanam di kapas terus keluar toge, keluar daun-daunnya, butuh waktu dong, dan dia bertumbuh sendirian. Kita nggak bisa ngawasin atau jagain dia 24/7, 24 jam. Nah, mungkin teman-teman sadar gitu loh, ini waktunya buat kamu bertumbuh, ini waktunya buat kamu berkembang. Dan mungkin prosesmu untuk bertumbuh dan berkembang ini ya akan untuk sementara waktu menjauhkan kamu dari kolektif atau masyarakat, atau dalam cara apapun ya memang kamu di sisa 2023 tuh entah dalam cara apapun dan karena alasan apapun kamu akan memutuskan untuk aku mau mengisolasi diri aja deh. Aku pengen fokus sama diriku sendiri aja deh. Aku pengen egois buat diriku sendiri aja deh. Egois ini juga bukan dalam cara yang negatif atau bukan dalam cara yang merugikan gitu loh. Tapi mungkin kalian sadar waktu itu terasa cepat. Gak berasa aja kan tiba-tiba udah akhir tahun. Atau ada suatu hal yang akhirnya membuat kamu sadar kalau misalnya ya if I wanna pursue something, I have to do it. I have to chase it. Bukan berarti ngejar yang chasing secara obsesi loh. Tapi kayak kamu sadar kalau misalnya ya hasil tidak akan mengkhianati usaha, dan kalau aku mau hasil yang baik, aku harus mengusahakan yang terbaik juga gitu. Dan kalian di sisa 2023 itu akan masuk ke dalam mode ya udah, kalau mau jalan ya jalan, aku akan usahain buat jalan. Lagi mode apa ya? Lagi mode hardworking mode kali ya. Bisa dibilang lagi mode hardworking mode atau lagi mode dreaming mode. Lagi bermimpi dan mau bekerja, lagi mau mimpi dan mau berusaha gitu loh. Dan kalian tuh akan jadi lebih berani untuk percaya, lebih berani untuk berusaha, lebih berani untuk beriman. Mungkin karena secara tidak diduga-duga kamu memang melihat hasilnya itu terjadi pelan-pelan atau terwujud pelan-pelan. Walaupun aku bisa bilang mungkin kamu masih punya ketakutan, kamu masih punya kekhawatiran, kamu masih punya worry, terutama worry atau kekhawatiran ya, dan kegelisahan yang muncul karena kekhawatiran ini. Tapi ada bagian dirimu yang ibaratnya sadar kalau misalnya if I want a better life, I have to establish some better routine. Kalau aku pengen hidupku lebih baik lagi, ya aku harus memperbaiki rutinitasku atau kebiasaanku. Aku harus memperbaiki apa yang bisa aku benahi dan apa yang bisa aku perbaiki. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Ada banyak fakta atau kebenaran terkait apapun ya, entah itu terkait keluarga kamu, atau lingkungan pergaulan kamu, bahkan terkait pasangan kamu, terkait gebetan kamu, terkait apapun. Dan fakta atau kebenaran yang akan terbuka ini nantinya akan membuat kamu sadar atau aware tentang keputusan apa yang perlu kamu buat terkait situasi itu. Misalnya, contohnya, kayak contoh. Misal kayak akhirnya kamu tahu yang bikin kerjaanmu suka nggak selesai sampai sekarang, atau yang bikin kamu nggak jalan-jalan mengejar mimpi, itu mungkin adalah sikap suka menunda-nunda pekerjaan yang kamu miliki. Atau itu dipicu oleh ketakutan kamu sendiri, itu dipicu oleh
anxiety kamu sendiri, kekhawatiran kamu sendiri, yang sebetulnya situasinya tidak seburuk pikiran kamu gitu loh. Dan kalian akan memberanikan diri untuk face it. Atau contoh lain, kamu ngerasa dan kamu sadar misalnya yang selama ini jadi hambatan atau jadi batu sandungan untuk kamu ketemu jodoh atau ketemu cinta sejati, sebetulnya karena kamu masih punya trauma, atau kamu masih punya luka tentang hubungan keluarga, kamu masih punya luka tentang komitmen, kamu masih punya luka tentang kesetiaan, dan kalian akhirnya memberanikan diri untuk I wanna face it, I have to face it. Ya udah, harus gue nyembuhin, harus gue yang jalan, harus gue yang memperbaiki hidup gue. Dan kesadaran ini atau awareness ini untuk kamu bertanggung jawab atas hidupmu, itu yang nantinya akan mendewasakan kamu. Maksudnya itu yang nantinya akan membantu kamu memilih keputusan-keputusan dalam hidup yang lebih bijaksana, bukan keputusan-keputusan yang sifatnya mungkin impulsif. I could say you're gonna be more cautious. Kamu akan jadi lebih berani ngomong, mungkin lebih berani mengekspresikan diri, lebih berani untuk bilang ke orang lain apa yang kamu suka dan gak suka, apa yang kamu butuh dan gak butuh. Dan keberanian kamu itu yang mungkin juga akhirnya nantinya akan buat orang juga jadi lebih respect sama kamu dalam cara apapun. Walaupun di sini ada Nine of Wands, ada The Moon, ada Two of Swords, aku benar-benar ngerasa seakan a fact will be revealed, some truths will be revealed. Ada fakta dan kebenaran yang akan terbuka, dan fakta atau kebenaran yang terbuka ini nantinya akan sangat-sangat kamu untuk mungkin meraih mimpi, mengejar mimpi, memanifestasikan mimpi atau apapun. Aku terpanggil buat shuffling kartu saran. Let's see. Too much, but let's see. Seek healing. Cari waktu untuk menyembuhkan diri. Gunakan banyak waktu untuk menyembuhkan diri. Releasing, lepaskan. Change your tune. Ganti suaramu, ganti alunan nadamu, ganti vibrasimu. Embrace uncertainty. Dan enchanted. Oh, ada satu lagi. Apa ini? Abundance. I knew it, ya kan? Kalau kalian tuh selama ini masuk ke dalam mode ketakutan, kekhawatiran, kamu tuh sadar kalau misalnya ya your vibe structural thrives kok. Kita akan menarik apa yang memang sudah ditakdirkan untuk masuk dalam hidup kita dalam cara apapun. Dan kalau kamu mau menarik yang lebih baik lagi, otomatis kamu harus mempersiapkan diri kamu, mempersiapkan wadah kamu, dan bisa menjadi magnet untuk situasi-situasi yang lebih baik lagi. Walaupun situasinya terasa tidak pasti. Tapi aku rasa kalian akan lebih berani untuk sama kayak Elsa di film Frozen. Stepping into the unknown. Walking into the unknown. Selebrasi. Aku merasa kok entah kalian mungkin mau merayakan Natal atau mau merayakan Tahun Baru atau mau merayakan apapun, tapi kalian di sisa 2023 itu ada selebrasi atau mungkin ada pencapaian yang akan kamu dapatkan, dan pencapaian ini akan mengubah mindset kamu untuk jadi lebih bertanggung jawab dalam hidup, untuk lebih berani bermimpi, untuk lebih berani bukan hanya mau mengejar berkat tapi jadi berkat, dan berani untuk berharap lagi gitu loh, walaupun kamu sempat kehilangan harapan mungkin. Tapi transit ini akan betul-betul mengajarkan kamu kalau misalnya ya, if I want my life to change, it is firstly have to be me who must be changed. Kalau aku pengen hidupku berubah, aku nggak bisa kalau nuntut-nuntut hal lain dari eksternal diriku untuk berubah. Tapi aku perlu melatih diriku untuk berubah. Stoicism. Kita nggak bisa kontrol apa yang di luar dari diri kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan kalian juga mungkin akan belajar untuk bisa lebih mindful, lebih tenang, lebih damai di sisa 2023. Dan aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Rose Quartz. Semoga apa yang aku sampaikan buat kalian itu bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like ya kalau misalnya kalian rasa pesan ini resonate buat kamu. Dan silakan bagikan video ini atau video lain apapun yang pernah kamu dengar atau kamu tonton di Delusion Business ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan konten-konten Delusion Business. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain.
Kalau gitu, semua yang perlu aku sampaikan dari opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dari opsi Amazonite, Red Eye Gate, dan Rose Quartz, semua sudah aku sampaikan. Kalau misalnya di antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini atau di bio Instagramnya Illusion Priestess. Anyways, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Pasti aku akan kembali lagi dengan lebih banyak konten-konten lainnya. Tapi sampai nanti kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.